Jamah setiap kami, lawat kami, puaskan kami, segarkan kami, bangkitkan iman kami, teguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah. Kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat tim altar yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya, senang sekali hari ini ya, saudara. Kalau saya sering mengatakan pandanglah Yesus, pandang wajahnya, itu sangat alkitabiah saudara. Ya, memang di dalam firman Tuhan itu supaya kita banyak di dalam Mazmur ya, semua untuk memandang wajah Yesus. Saya kadang-kadang saat berdoa saya hanya mengangkat tangan, saya pandang wajahnya saja. Saya hanya katakan amin, amin, terima kasih. Oh, indah sekali saudara. Ya, kadang-kadang ada saatnya seperti itu saudara kita ya, memandang wajah Yesus. Dan saya senang kalau mencari wajah Yesus itu yang dia sedang memakai mahkota dan berdarah mengalir itu. Saya cari itu wajah itu. Saya cari itu karena saya merasakan bahwa dia sudah mati berkorban buat kita. Jadi saudara jangan sungkan-sungkan saudara, itu perintah di dalam firman Tuhan. Ya, pandang wajahnya. Bahkan katakan carilah wajahnya. Carilah wajahku. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kita cari, pandang dia. Ya, dan saudara saya sering katakan di titik-titik keilahian Yesus atau ketuhanan Yesus itulah yang sering digoncangkan ya. Pengajaran-pengajaran sesat itu menggoncangkan, berusaha menggeser supaya kita tidak lagi mengakui atau berserah sepenuhnya bahwa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saya dibangkitkan kembali, senang untuk naikkan satu pujian itu, Yesus Engkaulah Juru Selamatku, ya, supaya iman kita semakin teguh, tidak tergoyahkan walaupun banyak permasalahan persoalan mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, kita saat ini sedang di dalam ibadah setiap malam saudara, ada ya di sini jam 5:30. Saya berharap saudara bisa hadir ya. Kita rindu supaya kita semakin dibakar dengan api Roh Kudus ya. Jadi 5:30 kalau saudara berpuasa sampai jam 12 ya silahkan. Mau sampai jam 3 silahkan. Saya mau sampai jam 5:30 kemudian buka puasa di sini, oh senang sekali. Kalau hari Minggu saya minum air putih ya. Ya, saya tetap puasa, tapi kalau Minggu saya sampai jam 12 saja. Ya, tapi kalau hari biasa saya sampai jam 5:30. Sabtu jam 12 ya, kita setiap Sabtu kan memang ada ya doa puasa sampai jam 12. Jadi silakan saudara, saat kita berpuasa saudara, kita sedang menahan atau menekan kedagingan kita, emosional kita ya, penguasaan diri kita itu dengan berpuasa saudara ya, karena firman Tuhan katakan daging itu lemah ya, roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi perlu dengan berpuasa itu kita berusaha menekan keinginan-keinginan daging kita supaya kita semakin bisa menguasai diri, semakin bersabar, semakin lemah lembut ya. Haleluya, amin saudara. Haleluya, silakan hadir ya. Saya berharap hari Senin ya akan banyak yang hadir. Kita jam 5:30 kita akan buka puasa bersama-sama, walaupun saudara puasanya sampai jam 12 silakan, tidak apa-apa. Saudara, kita buka puasa bersama-sama, kemudian kita baru berdoa di sini ya. Berdoa jam 6 sampai jam 7 ya, atau jam 7 lebih. Saudara, saya berharap saudara akan rindu untuk kita terus semakin dipenuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sebab saudara, nanti saya akan sampaikan saudara, kehidupan kita saat ini kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus, saudara. Nanti saya katakan di sini, saudara, kalau saudara tidak memanfaatkan, tidak memberdayakan keberadaan Roh Kudus di dalam diri saudara, di dalam diri kita, sangat disayangkan.
Katakan sangat disayangkan. Sangat disayangkan saudara, karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita. Wah, luar biasa ya saudara. Oleh sebab itu saya akan memberikan satu judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita saudara. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Pribadi Allah sendiri yang ketiga yang tinggal di dalam diri kita. Nah saudara, kalau saudara melihat bahwa kita mengenal ya Tritunggal atau Trinitas saudara, bukan hanya pada saat di dalam perjanjian baru, tetapi di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam Kejadian ya kita sudah mengenal, firman sudah mengingatkan bahwa ada pribadi yang tiga pribadi tetapi satu ya. Mari kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26 bagian yang A. Ya, Kejadian 1 ayat 26 bagian A dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Perhatikan kata kita, bukan saya atau aku, tetapi kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita melihat bahwa kata kita dengan huruf besar saudara, dalam kitab Kejadian ini saudara, Allah sudah menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang lebih dari satu. Bukan Tuhannya yang tiga ya, bukan pribadinya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah saudara, tadi dikatakan kata kita menunjukkan, memperjelas bahwa di dalam Kejadian, sejak kitab Kejadian yang pertama pun sudah menunjukkan bahwa ada pribadi yang lebih dari satu. Puji nama Tuhan. Nah ini akan semakin jelas saudara kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, semakin diperjelas pribadi, tiga pribadi ini semakin diperjelas. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oleh sebab itu pada waktu hari Kamis saudara melihat sini mungkin kelihatannya pada waktu meresmikan di gedung sekolah minggu, pada waktu sebelum menggunting pita saya katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Wah, dahsyat ya saudara. Jadi saya ingin mengatakan pada waktu kita baptisan juga selalu kita membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, tiga pribadi Allah tetapi satu atau esa. Dan lebih jelas lagi tadi di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah saudara, saya ingin sampaikan saudara, saya pernah beberapa kali sampaikan bahwa pada masa perjanjian lama dulu, zamannya Musa, Daud ya, Allah Bapa yang bekerja dan kadang-kadang datang kepada Musa, kadang-kadang datang kepada Daud saudara. Tetapi saudara, pada waktu masa Yesus yang datang secara wujud manusia ya saudara, Yesus bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu luar biasa ya, kadang di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, di depannya saudara. Yesus bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Bahkan Yohanes pernah menyandarkan kepalanya di bahunya Yesus karena dia merasa murid yang dikasihi ya. Tetapi saudara, lebih dahsyat lagi saudara, saat kita ini saudara, di mana pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Coba pegang dada saudara ya, Roh Kudus ada di dalam saudara. Pribadi Allah sendiri yang tinggal dan menyertai kita, dan dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman.
Jadi saudara, saya ingin mengatakan saudara, ingat, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan dengan jelas. Mari kita dibukakan Mbak Firni 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, ya, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara, ini perintah saudara. Karena konsekuensinya kita tinggal di masa Roh Kudus saudara. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Konsekuensinya kita harus memuliakan Dia dengan tubuh kita, perkataan kita, tindakan kita harus benar-benar memuliakan Tuhan. Amin saudara. Yang tahu ya saudara sendiri, ya, dan Tuhan tentunya. Apakah benar-benar tangan saya ini sudah saya gunakan untuk memuliakan Tuhan? Mulut saya sudah saya gunakan untuk memuliakan Tuhan? Pak, memuliakan Tuhan itu apa sih? Ya tanya aja sama guru-guru sekolah minggu lah nanti ya. Ini ada Bu Iva ya, memuliakan Tuhan apa detailnya ya. Saudara, saya percaya saudara bisa merasakan, karena Roh Kudus sudah akan memimpin saudara. Apa yang kita lakukan ini apakah benar-benar menyenangkan hati Tuhan, atau menyakiti hati Tuhan, atau firman Tuhan katakan mendukakan Dia. Apakah itu saudara yang kita lakukan? Tuhan mau supaya tentunya tadi firman Tuhan dengan jelas memuliakan dengan tubuhmu. Karena Dia sudah tinggal di dalam diri kita. Bahkan dikatakan tadi Dia sudah berjanji menyertai kita selama-lamanya dan akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saya kira ini sudah sering ya, tapi gak apa-apa dibukakan Mbak Firni. Yohanes 16 ayat 13 bagian A. Ya, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus diberi nama juga Roh kebenaran, di Roh penolong, Roh penghibur. Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Katakan seluruh kebenaran. Sampai di sini saja. Nah saudara, Dia sudah berjanji saudara, kalau Dia datang, dan padahal Dia sudah datang, sudah tinggal menyertai kita selama-lamanya. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Pertanyaannya sekarang tinggal kita sendiri, apakah kita mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran? Saudara bisa menjawab sendiri. Dia mau memimpin saudara, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran saudara. Dan kalau kita mau taat dipimpin oleh Roh kebenaran saudara, kita tidak akan pernah salah di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita. Langkah-langkah kita akan senantiasa dipimpin oleh Roh kebenaran. Kalau kita mau melangkah yang salah, Dia pasti akan mengingatkan. Nah, kalau kita semakin dekat dengan Dia, semakin intim saudara, sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Dia akan semakin dekat dengan saudara. Suara itu akan semakin keras mengingatkan saudara, jangan, ojo lakukan itu. Tapi kalau sebaliknya saudara jarang beribadah, jarang membaca firman Tuhan, ya saudara, suara itu rasanya jauh tidak dengar. Oleh sebab itu saudara, mari, firman Tuhan itulah yang harus menjadi makanan rohani kita. Firman Tuhan katakan, renungkan firman itu siang dan malam. Bahkan dikatakan kamu akan berhasil. Haleluya, puji Tuhan.
Sebenarnya ikut Tuhan Yesus itu simpel saja kok, sederhana saja. Ada roh yang memimpin kita. Saya tadi malam sementara ngelilir ya, terbangun, saya ingatkan nanti suatu kali saya akan berdoa menjadi seperti Yesus. Menyampaikan firman Tuhan menjadi seperti Yesus. Langsung tak tulis dulu. Roh Kudusnya sudah diberikan pada kita. Rohnya dia sendiri loh. Ya, ini tujuannya supaya kita menjadi seperti Yesus. Buah rohnya, karakternya disediakan buat kita. Apakah kita mau karakter Yesus ada pada kita? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Itu diberikan buah roh itu. Supaya karakternya bukan hanya rohnya saja, tapi karakternya Yesus. Kemudian yang ketiga apa? Pikiran dan perasaan Yesus supaya ada pada kita. Akhirnya kita nanti akan menjadi seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Ini goal kita semua saudara. Tujuan kita bersama saudara dan saya adalah menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Wah, indah sekali ya ikut Yesus ya. Haleluya. Kita sudah seperti apa ini? Baru berapa persen kita menjadi seperti Yesus? Ya bisa jawab kita masing-masing ya. Wah, aku masih 10% menjadi seperti Yesus rasanya. Wah, aku udah 50% menjadi seperti Yesus. Rohnya diberi kepada kita. Karakternya disediakan buah roh. Pikiran dan perasaannya di dalam Filipi dikatakan miliki pikiran dan perasaan Kristus. Waduh, dahsyat saudara. Kalau itu sudah ada pada kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat. Walaupun belum sempurna, nanti pada saat ya kita sudah mau dipanggil Tuhan bersama-sama disempurnakan dengan tubuh kemuliaan, kita sempurna. Tapi sekarang sudah disediakan loh saudara, rohnya sudah tinggal dalam diri kita. Tinggal karakternya, saudara mau nggak mengambil karakter itu, buah roh itu, menggunakan itu dalam diri saudara. Kesabaran saudara bagaimana, penguasaan diri kita bagaimana, kelemah lembutan kita bagaimana. Saya tadi lupa saya sama Mbak Anis. Oh ya, aku yang udah pesan Mbak Anis, maafkan. Langsung. Biasanya kalau di altar itu ada snack. Ada snack kalau hari Minggu ya, karena mungkin belum sarapan gitu disediakan snack. Saya lupa kalau pernah ngomong Pak Anis, besok Minggu gimana Pak? Oh ya kita puasa, nggak usah wis. Sekali-kali nggak usah. Oh saya tadi ditanya Mas Edi gimana? Oh iya baru itu. Oh maafkan ya, sorry ya. Jadi ternyata kita sedang berpuasa. Ya, jadi yang nggak puasa ya saya ikut-ikut gak makan snack, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, minum ada, kalau minum sediakan ya, air putih silakan. Nah saudara, sekali lagi saudara, kita sedang menjadi untuk seperti Yesus. Nanti saya khawatir suatu kali saya akan khotbahkan itu dengan lebih detail lagi saudara. Tetapi saat ini kita sedang berbicara tentang rohnya yang ada pada kita. Rohnya yang tinggal di dalam diri kita, menyertai kita selama-lamanya dan akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Mari saudara, kita mau taat saja dipimpin oleh roh kebenaran. Tadi saya katakan dengan puasa itu supaya roh kebenaran itu makin muncul saudara. Tetapi daging kita semakin ditekan. Dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa. Puji nama Tuhan. Memang juga ada cara-cara lain, tapi puasa adalah salah satu, saudara. Nah, saudara, sekali lagi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, yang jelas di dalam firman Tuhan tadi mengatakan, dan Dia tinggal di dalam diri kita, dan kita sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Dia yang memimpin kita. Dia yang menuntun kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua lebih jelas lagi saudara. Kita hidup di masa Roh Kudus. Kita hidup di masa Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Yohanes 20 ayat 21 dan 22 di sana dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, itu pada masa murid-murid pada waktu itu, saudara, Yesus sendiri langsung mengembusi, memberikan terimalah Roh Kudus. Namun bagi kita yang hidup saat ini, saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, ya, Yohanes 14 ayat 15 dan 16, jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti perintah segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kalau pada waktu Yesus masih ada bersama dengan murid-murid pada waktu itu, yang tadi saya katakan zamannya Yesus, ya, Yesus sendiri yang mengembusi kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Tetapi pada saat kita yang hidup, saudara, di zaman Roh Kudus ini, saudara, ya saya katakan pada zaman murid-murid dulu, Yesus langsung mengembusi mereka sebelum dia mati dan bangkit. Tetapi kalau kita sekarang, siapa saja yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti dia menerima Roh Kudus. Tidak harus dihembusi lagi, ya, oleh Yesus. Siapa saja yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita tidak mampu menghadapi berbagai pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan menolong kita. Wah, saudara, kalau kemarin hari Sabtu saudara hadir, saudara, saya sangat diberkati, ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Pinkan, ya, detail sekali tentang Roh Kudus itu, boy, ya, bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, bagaimana Roh Kudus itu membisiki kita, bagaimana Roh Kudus itu mendorong kita, bagaimana Roh Kudus itu mencegah kita. Saat mau melakukan sesuatu, Roh Kudus mencegah kita. Itu terjadi semua sejak murid-murid saudara, dan sampai saat ini juga. Wah, luar biasa, saudara. Dan kesaksiannya Bu Pinkan sendiri, Bu Pinkan gak hadir, ya. Kesaksiannya Ibu Pinkan sendiri waktu masih kuliah, ya, Roh Kudus berbicara pada kita, bolos. Kan aneh sepertinya, disuruh bolos. Waktu ini rajin kuliah kok disuruh bolos, bertentangan juga. Akhirnya dia bolos, saudara. Ternyata pembantu rumah tangganya itu, saudara, masak itu lupa, kompornya masih nyala, sampai piring plastiknya terbakar dan penuh asap itu, saudara. Oh, itu tuh maksudnya itu ternyata. Jadi sampai akhirnya dimatikan, kasih anduk, dibasahin, matikan. Kalau misalkan dia berangkat kuliah, mungkin bisa terbakar itu rumah itu. Bahkan katakan mungkin bisa sekampung juga kebakar. Ya, karena rumahnya berdebet-debetan waktu itu. Saudara, ini penting sekali. Semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita intim dengan dia, kita akan semakin peka. Dia akan mengingatkan kepada kita, dia akan mendorong kita, dia akan membisiki kita. Wah, indah sekali, saudara. Ini yang harus kita cari, saudara, anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan ini harus kita cari sampai kita benar-benar peka dan kemudian melakukan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ingatkan pada kita. Ini tidak harus jadi pendeta, saudara. Bisa saja saudara jemaat yang biasa, tetapi saudara hidupnya luar biasa karena saudara intim dengan Tuhan, sehingga peka dengan suara Roh Kudus. Haleluya. Tadi saya katakan, memang kalau kita jauh dengan pergumulan dengan firman Tuhan, doa semakin jauh, jarang berdoa, ya saya rasa semakin jauh suara itu kan semakin sayup-sayup, saudara. Apalagi saudara disibukkan dengan berkat, disibukkan dengan pekerjaan, sehingga tidak punya waktu untuk bersekutu dengan dia, ya semakin jauh rasanya. Tetapi kalau saudara bisa
meluangkan waktu-waktu tertentu, saudara, suara itu akan semakin jelas. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sepele itu pun Tuhan ingatkan. Haleluya. Saya pun juga belajar mencari itu, saudara. Karena saya rindu itu, saudara. Karena itu buat kita semua anak-anak Tuhan. Yang muda, ya, yang sudah sepuh, saudara. Penting, saudara, ini di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, kita diingatkan bahwa kita tidak akan mampu menghadapi berbagai pencobaan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita mengasihi Dia, mengasihi Yesus dengan lebih sungguh-sungguh dan menuruti segala perintahnya, sehingga suara Roh Kudus ya akan semakin jelas, semakin peka di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan tinggal kita mau nggak dibisikin, didorong, dicegah. Apakah saudara mau? Kalau saudara mau, memang kadang-kadang bertentangan dengan apa keinginan kita tentunya, ya. Tentunya bertentangan dengan keinginan kita, tetapi yang jelas Dia berjanji bahwa Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau Dia mencegah kita, kalau Dia membisikin kita, Dia mendorong kita, pasti itu tujuannya adalah kebenaran. Karena Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ini yang harus kita cari, anak-anak Tuhan. Ya, tadi di awal saya ingatkan, karena kita sedang diproses untuk menjadi seperti Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan sungguh-sungguh dan dapat melakukan segala perintahnya. Apakah kita bisa melakukan firman Tuhan? Kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menjengkelkan kamu, kasihilah orang yang mengesalkan kamu. Doakanlah dia. Wah, ini hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan itu, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau membuka hati kita supaya Roh Kudus yang akan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara, bagian ketiga, kita hidup dalam peperangan rohani. Ya, kalau Bu Ari katakan kemarin juga dalam khotbahnya, pertandingan iman. Kita sedang ada dalam peperangan rohani, saudara. Atau boleh mengatakan pertandingan iman. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita, bukan perjuangan saya saja ya, perjuangan kita bersama, bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan tetangga kita, bukan melawan suami kita, bukan melawan orang tua kita, anak kita, bukan. Itu harus kita kasih, walaupun mungkin menjengkelkan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu adalah iblis. Ya, kalau disimpulkan itu adalah iblis. Ya, saya tidak mempelajari sih, katanya iblis itu ada hierarkisnya, ya, ada kepalanya, ada pimpinannya, ada ya. Kalau saudara mau pelajari sendiri silahkan, saudara. Tapi kesimpulannya itu semua adalah iblis. Soalnya di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya merenungkan, kenapa ya di dalam Alkitab kok kata iblis itu ditulis dengan huruf besar. Saya sampaikan Mbak Mari saya tulis kata iblis, ingat tuh, huruf besar iblis, I-nya besar. Ya, apa mungkin karena dia berasal dari malaikat, ya. Jadi saudara di dalam Alkitab semua ditulis iblis itu huruf besar semua.
Wah, luar biasa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 juga dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, huruf besar semua, ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya pesankan kepada Manis, kalau nulis iblis huruf besar ya. Kemudian kalau nulis surga huruf kecil. Kita paduannya Alkitab saja ya. Di Alkitab nulisnya seperti itu kok ya. Surga itu tulisnya huruf kecil, tapi kalau iblis I-nya huruf besar. Ya, saudara. Nah, saudara, ini yang penting, saudara. Lawan kita adalah iblis, roh jahat di udara yang harus kita lawan dengan tunduk kepada Allah, yaitu Allah Roh Kudus tentunya, ya, dan iman yang teguh tidak tergoyahkan. Wah, haleluya. Tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, tidak kompromi dan tidak memberi celah sedikit pun kepada iblis, tetapi harus kita lawan. Amin, katakan lawan. Ya, ojo sebelahmu yang dilawan, ya. Jangan belakang kita, bukan. Itu harus kita kasihi, saudara. Ya, memang mengasihi itu bisa menasehati, ya, menegur, ya. Itu juga bagian daripada mengasihi, saudara. Supaya lebih baik, kan begitu. Tetapi saudara ingat, lawan kita adalah iblis. Memang iblis itu bisa berbagai macam cara, saudara. Dia bisa menelusup, ya, kepada istri kita, mungkin bisa gitu ya. Yang mungkin dia sedang lemah, atau ke suami kita, sehingga dia kalau rasanya menjengkelkan aja sih, ya. Sudah bisa saja seperti itu, saudara. Tapi sebenarnya kita mengasihi dia, kita usir iblisnya. Dan saudara, ya kemarin juga kesaksiannya Bu Bingkan juga ya. Dia dijengkelkan, dimarahin terus sama ibu gembalanya. Saya katakan, peluk saja, rangkul dengan kasih, bisikin aku mengasihi engkau. Amin. Saudara bisa kira-kira kalau saudara, istri saudara menjengkelkan saudara, atau suami saudara menjengkelkan, saudara peluk saja, bisikin aku sayang kamu. Kalau masih kurang, lakukan lagi. Aku sayang kamu. Wah, saya percaya itu kan selesai, saudara. Kelar masalahnya. Amin. Kalau saudara lakukan itu dengan kasih, peluk, aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Amin, saudara. Yang punya suami menjengkelkan, punya istri menjengkelkan, atau anak yang menjengkelkan, orang tua yang menjengkelkan. Karena saudara, perhatikan saudara, Yesus sering katakan, Yesus datang ke dalam dunia, saudara, hanya dengan kasih saja, saudara, selesai masalah, ya, menyelesaikan segala masalah. Masalah di dalam dunia ini apa sih? Dosa. Kalau disimpulkan 31 dosa, dia datang dengan kasih, selesai. Kalau saudara kasih saudara makin bertambah, karakter Yesus kasih itu makin bertambah, saudara, ini akan banyak menyelesaikan permasalahan saudara. Amin, saudara. Wah, Mas Fabian paling keras aminnya ini ya. Haleluya. Kasihnya harus dahsyat ini pasti ya. Haleluya. Amin. Yang lain, amin. Ragu-ragu, saudara. Amin, saudara. Mari saudara, biar karakter Yesus yang kasih itu makin bertambah dalam hidup kita. Makanya di buah roh itu dikatakan yang pertama, ya. Yang pertama buah roh itu, kasih kita harus makin bertambah. Pada orang yang menjengkelkan kita, orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, karena dia bukan musuh kita. Musuh kita adalah penguasa di udara, kuasa iblis. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan Roh Kudus, saudara. Amin. Hanya dengan Roh Kudus, saudara. Apalagi saudara, saat ini saudara, kemajuan teknologi semakin luar biasa, saudara. Mas Hendy cerita sama saya, dosen ini ya, dosen sekarang harus semakin lebih pintar dari mahasiswa. Mahasiswa itu kasih tugas, dia pakai AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan, saudara. Dia pakai itu, ya misalkan saudara ada tugas apa, klik,
keluar. Bisa selesai tugas apa gitu ya. Atau saudara mau khotbah ya, khotbah tentang kasih, bisa Mas Hendrik mungkin ya. Aku mau khotbah tentang kasih. Sering keluar semua ayat-ayatnya, semua pendukungnya bisa keluar. Nah, saya sedang saudara, saya gunakan hal yang positif saudara. Saya bikin teks lagu yang saya ambil dari firman Tuhan ya, tentang kasih, tentang apa, saya teks bikin teks lagu ya, bikin enak saudara. Saya minta tolong sementara, saya minta tolong Mas Hendrik. Tolong Mas Hendrik. Terima kasih Mas Hendrik ya. Keluar saudara, suara vokalnya keluar, musiknya keluar. Wah, dahsyat sekali saudara. Ini kemajuan teknologi saudara. Kalau kita tidak ya antisipasi dengan firman Tuhan, dengan kehidupan yang semakin dipimpin oleh Roh Kudus, saudara hati-hati. Anak-anak sekolah bisa ya tidak belajar nanti ya, mengerjakan tugas langsung. Kalau dulu kita mengagumi Google ya, ini lebih dahsyat lagi daripada Google saudara. Wah. Saudara, mari saudara, hamba-hamba Tuhan pun juga bisa tergoda itu ya. Kalau dia banyak pelayanan di mana-mana, wah, aku mau bicara tentang kesabaran, srek, keluar ayatnya, pendukungnya. Nanti gini, mungkin ada suaranya juga, mungkin bisa ya. Bisa ada suaranya, ya tinggal dengerin aja. Waduh, luar biasa saudara. Haleluya. Mari, ini adalah kemajuan teknologi yang juga bisa menjadi musuh kita. Iblis bisa masuk di dalamnya. Saya katakan pada waktu ada pertemuan. Pada waktu ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Gereja Shalom GSA ya, saudara, saya katakan kita harus gunakan segala media sosial untuk menyampaikan firman Tuhan. Entah terserah masing-masing dengan caranya masing-masing. Sebab kalau tidak, iblis akan gunakan. Iblis akan gunakan media-media sosial untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang dulu rajin sekolah minggu, bahkan mungkin pernah jadi guru sekolah minggu, tetapi karena kena rayuan gombal dari Facebook saudara, akhirnya tinggalkan Yesus, bisa terbawa. Nah, ini tidak sedikit saudara bisa terjadi seperti ini saudara. Ini penting sekali. Mari guru-guru sekolah minggu juga harus belajar tentang ini ya, supaya bisa mengajar anak-anak menggunakan sesuatu yang positif. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena kita sedang hidup dalam peperangan rohani saudara. Kita sedang ada di dalam medan peperangan. Oh, iblis dengan berbagai macam cara. Saudara perhatikan, iblis pasti juga akan lebih pintar memang ya, karena dia memang dari malaikat ya, asalnya dari malaikat ya. Wah, lebih licik saudara. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah bapa segala dusta. Tapi saudara sekalian, kita mengandalkan Roh Kudus saudara, Rohnya Allah sendiri, kita tidak akan kalah dengan segala tipu daya iblis, kelicikannya. Amin. Katakan kanan kiri saudara, cok kalah ya. Ojo kalah karo iblis, tipu daya iblis. Haleluya. Suami istri yang mesra, ojo kalah sayang. Ya, ojo kalah. Kita harus menang menghadapi tipu daya iblis dengan berbagai macam cara. Kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Ada seorang hamba Tuhan katakan, kalau kamu tidak merasa sedang dalam peperangan rohani, ya, Pak, saya kok biasa-biasa saja sih, saya gak merasa. Sesungguhnya saudara sedang kalah. Sesungguhnya saudara sedang kalah kalau saudara tidak merasa bahwa saudara sedang ada dalam peperangan rohani. Kita sedang ada di dalam peperangan rohani saudara. Oleh sebab itu mari andalkan Roh Kudus. Kita jangan terpancing dengan segala tipu daya iblis yang akan menghancurkan kehidupan rohani kita saudara. Andalkan Roh Kudus setiap saat, sebab kekuatan kita hanya pada Roh Kudus saja. Ada orang yang mengoreksi hamba Tuhan ya, lagu peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Saya ingin kata setiap hari diganti setiap saat. Ya silakan diganti sendiri. Karena nanti saudara kita mau nyanyikannya bukan setiap hari, tapi setiap saat saudara. Pegang tanganku ya Roh Kudus setiap saat, supaya kita tidak salah langkah kita. Amin saudara. Nanti naikkan pujian itu ya Mas Aryo. Kok tiba-tiba cari boleh mikir kunci apa tadi? Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari, setiap saat,
supaya Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita. Amin, saudara. Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan menuntun kita, memimpinnya ya cara Roh Kudus tadi, saudara, mungkin dengan membisikin, mendorong kita, mencegah kita. Cara Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tetapi yang jelas, Dia akan mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, andalkan Roh Kudus setiap saat, sebab kekuatan kita hanya pada Roh Kudus saja, saudara. Saya pernah katakan, saudara, saya ingatkan kembali, saudara, kalau saya singkat aja ya, Allah, malaikat, manusia, kan gitu kira-kira ya. Kalau tiga kita ambil tiga aja ya, Allah, malaikat, manusia. Allah, malaikat, iblis kan berasal dari malaikat kan? Ya, mungkin huruf besar ditulis itu ya karena berasal dari malaikat Lucifer ya, saudara, sehingga kita kalah manusia, kita di bawahnya, ya. Manusia yang biasa-biasa saja kalah karena dia malaikat. Tetapi saat kita percaya Yesus, saudara, ada Roh Allah di dalam diri kita. Kita tidak mau kalah lagi dengan iblis. Amin. Katakan iblis, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Kita bisa berkata demikian karena ada Roh Allah di dalam diri kita. Ini yang membuat kita tidak akan dikalahkan oleh iblis. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat mereka yang tidak percaya Yesus kalah dengan iblis, ya itu biasa-biasa saja karena itu dia tidak ada Roh Allah di dalam dirinya. Tapi kalau ada anak Tuhan kalah dengan iblis, saudara, pertanyaan besar, di mana Roh Allahnya tinggal? Ya, di mana Roh Allah dibiarkan di mana? Jangan-jangan mungkin seperti pada waktu murid-murid bersama Yesus di perahu, saudara ya. Kemudian dikatakan pada waktu datang badai topan, ya, kemudian dia baru ingat, oh, kan ada Yesus dibiarkan tidur. Yesus, tolong kami. Baru berhenti. Badai topan berhenti. Kadang-kadang bisa jadi seperti itu, saudara. Anak-anak Tuhan membiarkan Roh Kudus tidur di dalam diri kita karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia tetap, memang dia konsekuensinya dia tetap tinggal selama-lamanya, tapi diam. Sakarepmu apa sih harus lakukan, diingatkan, dibisikin, dicegah, tidak mau, sakarep. Bisa saja seperti itu, saudara, sehingga sepertinya dibiarkan untuk tidur. Ada yang tidur? Bangun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Supaya yang tidur bangun ya. Yang silut-silut bangun. Haleluya. Yang tidak fokus ya, bangun. HP taruh di samping dulu. Ya. Jangan-jangan kalau saudara masih megang-megang HP, saudara kena tipu daya iblis loh. Ya. Tipu daya iblis macam-macam, saudara. Tidak fokus. Saudara, padahal tiap Sabtu, saudara, tiap Sabtu ya, doa pagi Sabtu itu sebelum kita pulang, Pak Mukiar saya yang doa pagi, kita tumbang tangan supaya mereka fokus, yang hadir fokus firman Tuhan, fokus puji-pujian. Jangan sampai mereka tidak sungguh-sungguh, ya, tidak serius. Roro itu kita tenggingi, saudara, tumbangi bangku satu-satu ini. Kita tumangi tangan satu-satu, ya kita juga doa supaya dikirim jiwa-jiwa. Tapi kita juga berdoa supaya mereka yang hadir fokus. Amin. Karena tipu daya iblis macam-macam, saudara. Ya, licik karena dia adalah bapa segala dusta. Ya mungkin saudara dia sudah bisa saja seperti itu. Atau saudara asik dengan HP saudara, bisa saja saudara. Lupa saya nyatet khotbah kok. Ya, amin. Tuhan yang tahu lah ya. Saya sedang nyatet khotbah ini Pak, saya pakai HP. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Karena ada kan catatan ya, ada aplikasi catatan untuk mencatat. Oh, haleluya. Saudara, bagian yang terakhir, saudara. Bersama Roh Kudus kita pasti selalu menang. Katakan menang. Bersama Roh Kudus kita pasti selalu menang. Haleluya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dan 31. Roma 8 ayat 28 dan 31 di sana dikatakan,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, tentunya Allah Roh Kudus saat ini yang menyertai kita, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ayat 31 lompat. Ayat 31 sana katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Iblis kelas apapun tidak ada. Ya, amin saudara. Haleluya. Kalau kita mengerti benar, Allah Roh Kudus turut bekerja di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. Wah, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Dia turut bekerja, saudara, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemenangan, untuk mendatangkan keberhasilan, untuk mendatangkan berkat bagi kita. Kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Itu janjinya saudara. Puji nama Tuhan. Tentunya bukan hanya mendatangkan kebaikan saja, tetapi Dia mendatangkan kemenangan, keberhasilan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bisa sebutkan apa saja. Kalau kita sadar, mengerti bahwa Allah Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. Roh Kudus yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Wah, itu di dalam Ulangan dikatakan demikian saudara. Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Tuhan bisa perintahkan malaikatnya tentunya kan, untuk memerangi musuh-musuh kita. Ya, walaupun kita harus mengasihi mereka. Ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jika Allah Roh Kudus ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oleh sebab itu saudara percaya saja dan terus hidup intim dengan Roh Kudus. Jangan menjauh dari Dia. Siapa yang masih sering bergumum di dalam Tuhan? Siapa yang masih bergumum di dalam Tuhan? Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Saya sambil berenang juga. Tuhan kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Enak saudara. Ternyata enak juga ya sambil berenang sambil bergumam di dalam Tuhan. Jadi sehat. Roh kita juga semakin dikuatkan. Bisa saudara beraktivitas apa? Saudara ambil goreng tempe. Goreng tahu. Kemarinnya komsel mana tuh? Tiap hari tahu tempe. Komselnya jiwet ya. Tahu tempe. Tapi tetap bergumam. Walaupun tahu tempe tiap hari. Bergumam di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib. Sambil goreng tempe. Tempe rasa daging nanti kan. Kalau kita sering bergumam di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, mari. Karena kita sedang ingin intim dengan Roh Kudus. Terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Di saat saudara beraktivitas apa saja saudara. Bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena Dia itu ingin. Ya katakan ingin. Dia ingin intim dengan saudara. Amin. Dia yang ingin intim dengan kita saudara. Kalau kita merespon saudara, Dia pasti akan intim dengan kita. Ya. Kacamata ketinggalannya diingatkan. Oh kacamata ketinggalan di atas. Oh ya, terima kasih. Puji Tuhan. Mari saudara, Roh Kudus ada dalam diri kita, menyertai kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Amin. Jangan kita memadamkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus membisikin saudara, jangan dipadamkan. Lakukan apa yang dibisikin. Kalau Roh Kudus mencegah saudara, lakukan apa yang dibisikin pada kita. Nurut. Kita tidak mau memadamkan Roh Kudus.
kita juga tidak mau memadamkan Roh Kudus, maka dia akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari pemain musik, singer boleh masuk ke depan.